Halo semua, bersama saya Adia Healing, kita general reading lagi. Tema kita kali ini, di luar nalar, yang kamu miliki ini buat semua orang tantrum melihatmu. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam kesehatan, dalam kebahagiaan, dan dalam perlindungan Tuhan yang Maha Esa. Bacaan ini bersifat untuk umum ya, tidak terpaku dengan zodiak. Bisa cocok, bisa enggak, karena ini energi banyak orang. Bacaan ini juga hanya sebuah prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti hanyalah Tuhan, pencipta alam semesta. Bacaan ini bisa resonate, bisa tidak ya. Energinya juga bisa terbolak-balik, jadi pastikan saja kamu ambil positifnya dan buang negatifnya. Untuk kamu yang mau personal reading, silahkan cek info kontak di deskripsi box. Di sini ada King of Swords, ada Three of Pentacles, ada Nine of Swords, The Moon, dan di sini juga ada Queen of Wands. Untuk kamu yang nantinya tidak resonate dengan kartu ini atau bacaan ini, jangan dipaksakan ya. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu saat ini. Karena ini energi banyak orang, bisa tentang kamu, tentang dia, atau tentang seseorang, siapa aja. Jadi dengarkan, rasakan, dan fokuskan pikiran kamu. Di sini ada King of Swords. Ini saya merasakan seperti seseorang yang akan menghapus air mata kamu, seseorang yang akan menghapus lukamu. Artinya ada kehidupan yang baru untuk kamu nantinya. Apa ya, kayak seseorang yang akan membawa kamu kepada kehidupan yang luar biasa. Ini bisa dikatakan kejutan besar ya. Kejutan besar yang kamu terima, yang bikin jantung kamu berdebar kencang, yang bikin kamu gak nyangka, yang bikin kamu gak menduga bahwa ada sesuatu hal yang terbaik untuk kamu di sini. Dan tentang seseorang ini memilih kamu. Kenapa? Dia melihat kamu ada sesuatu hal yang mungkin tidak semua orang miliki. Oke. Dia melihat kamu seseorang yang unik, yang mungkin apa adanya, nggak banyak drama, nggak banyak basa-basi, ya apa adanya kamu. Itu yang dia suka. Itulah kenapa dia memilih kamu. Ini cukup menggemparkan ya, kenapa dia memilih kamu. Karena sosok ini begitu luar biasa. Boleh dikatakan sosok yang hebat dan luar biasa. Oke, dan ini cukup menggemparkan. Hubungan yang kamu miliki ini dengan dia, itu akan membuat semua mata tertuju kepada kamu. Semua orang membicarakan kamu. Ada yang gak nyangka. Di sini kayak ada yang gak nyangka ya. Ada orang yang julid, ada orang yang gak nyangka, ada orang yang meragukan. Oke, ada orang yang kayaknya iri. Kenapa dia memilih kamu? Karena mungkin banyak yang menginginkan dia di sini. Tapi dia memilih kamu karena memang ada sesuatu hal yang kamu miliki yang semua orang tidak miliki. Itulah. Saya melihat kamu adalah seseorang yang sebenarnya nggak mau maksain ya, nggak mau maksain, lebih ngikutin alur kehidupan, lebih berusaha untuk apa adanya ya, nggak mau banyak drama, nggak mau banyak
nggak mau banyak basa-basi yang bikin pada akhirnya semua itu penuh dengan kebohongan. Jadi kamu sudah lebih jujur aja terhadap diri sendiri. Nggak mau ada yang pura-pura. Oke, karena ada yang sebagian kamu yang mungkin pura-pura menjadi orang lain untuk mencapai sesuatu hal, untuk memiliki sesuatu hal. Enggak. Kayak kamu apa adanya, kamu dengan apa adanya yang ada di dalam diri kamu, dengan kelebihan dan kekurangan yang ada dalam diri kamu, dan itulah yang membuat dia memilih kamu, yang buat banyak orang iri, yang buat banyak mata tertuju kepada kamu. Three of Pentacle di sini. Kehidupan yang baru, sesuatu hal yang indah, finansial yang baik. Oke, artinya ada hubungan itu yang membawa keberuntungan. Ini hubungan yang membawa keberuntungan, hubungan yang membawa keberkahan ada. Ini yang akan kamu dapatkan. Jadi bisa saja perubahan yang drastis itu akan benar-benar kamu rasakan. Perubahan yang signifikan itu akan benar-benar kamu rasakan nantinya. Semua bisa saja terjadi. Ini bisa tentang kamu terselamatkan, oke? Bisa tentang kehadiran seseorang ini mampu mengangkat derajat kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin ya. Hal yang mustahil, hal yang kamu anggap nggak mungkin, nggak bisa, nggak sanggup. Semua itu bisa saja terjadi dalam kehidupan kamu. Semua itu benar-benar bisa kamu dapatkan di sini. Oke? Jadi saya melihat ada seseorang yang meratukan kamu di sini, membuat kamu merasa dicintai, diprioritaskan. Hal-hal yang tidak kamu dapatkan di hubungan kamu atau di kehidupan kamu yang dulu. Oke, sesuatu hal yang buat kamu lebih mencintai diri kamu sendiri, lebih jadi diri kamu sendiri, karena nggak ada kebohongan. Karena sesuatu hal yang diawali dengan kebohongan, itu akan banyak kebohongan-kebohongan lain ya, yang akan ditutup-tutupi. Jadi awali semua dengan kejujuran. Jadi nggak usah ada kebohongan, karena nanti kalau kebohongan itu udah numpuk, itu bisa nanti jadi bumerang untuk hubungan kamu dan dia. Ada Nine of Swords, karena memang saya melihat di sini kamu punya pertahanan yang cukup kuat ya. Meski ada sebagian kamu yang pernah disakiti, pernah ditinggalkan, pernah dikhianati, pernah diduakan, ditinggalkan oleh seseorang yang kamu cintai dan pergi dengan seseorang yang dia anggap baik dari kamu. Banyak hal ya yang mungkin menyakitkan kamu di sini. Cuman mungkin versinya aja beda-beda. Ada yang mungkin dalam tekanan, ada yang mungkin tidak dihargai, ada yang mungkin selingkuh, ada yang mungkin tidak didengar, atau bahkan ada yang mungkin tidak dihargai oleh keluarganya. Macam-macam ya bentuk pertahanan atau bentuk hal-hal yang nyakitin itu macam-macam di sini. Ada yang mungkin tentang finansial, oke? Tapi saya melihat kamu punya mental yang kuat ya, mental yang kuat untuk bisa bertahan, untuk bisa menghadapi, dan untuk tahu apa yang harus kamu lakukan untuk selanjutnya. Oke, karena kamu sadar ya, apa yang terjadi dalam kehidupan kamu ini ya adalah sesuatu hal yang memang sudah digariskan, yang memang sudah ditakdirkan. Sesuatu hal yang kayak nggak bisa kamu ngapa-ngapain, karena memang ada ya yang memang sudah digariskan. Oke, jadi yang terpenting saat ini kamu berusaha untuk memperbaiki aja, memperbaiki diri, memperbaiki kehidupan kamu. Setidaknya dengan bertahan, kamu nggak semakin jatuh dalam keterpurukan. Meski mungkin sulit untuk bangkit, tetapi masih bertahan. Oke, meski banyak hal yang nyakitin, ya mungkin bertahan di sini versinya beda-beda ya, bukan bertahan dengan hubungan yang toksik, tidak. Oke, bukan mempertahankan hubungan yang bikin kamu nggak bahagia, bukan. Tapi bertahan dengan diri kamu agar tidak semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Ya mungkin ada sebagian kamu yang saat ini menjalani kehidupan sebagai orang tua tunggal, yang harus banting setir menafkahi, yang harus bekerja, yang harus banting tulang ya, untuk bisa memperbaiki kesejahteraan kamu dan keluarga. Ada, itu juga diartikan sebagai bertahan.
Oke, bertahan, bukan bertahan dengan situasi, bukan bertahan dengan seseorang yang toksik atau bertahan dengan hubungan yang udah nggak bikin kamu bahagia, bukan. Tetapi kamu mengambil keputusan besar, tapi bertahan agar tidak jatuh, semakin jatuh ke dalam keterpurukan. Ada demon di sini. Jadi kamu nggak perlu takut ya, nggak perlu takut. Kayaknya apapun hal yang nyakitin kamu, apapun hal yang bikin kamu sedih, itu akan segera terlewati. Dan di sini perubahan itu akan ada. Kenapa kamu gagal? Ya kenapa kamu di sini? Kenapa kamu ditinggalkan? Kenapa kamu gagal? Kenapa kamu ketemu dengan orang yang toksik? Karena ada sesuatu hal yang lebih baik untuk kamu di sini. Jadi semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu punya alasan. Jadi nggak ada yang sia-sia ya, nggak ada yang sia-sia, nggak ada juga yang nggak ada yang sia-sia tentang apapun yang sudah terjadi. Semua yang terjadi dalam kehidupan kamu itu ada hikmahnya. Oke, ini bisa saja masa transisi ya, masa transisi untuk kamu benar-benar mendapatkan kehidupan yang lebih baik lagi. Meski mungkin butuh proses ya. Karena nggak ada yang instan, selalu berproses. Selalu mungkin ada hal-hal yang nyakitin kamu dulu. Selalu ada hal-hal yang bikin kamu nangis dulu, kecewa dulu. Tapi di sini ada Queen of Wands, ini tentang harapan. Ini tentang harapan, tentang keinginan, tentang hal-hal yang menjadi doa kamu selama ini yang benar-benar akan terwujud nyata. Ini bisa tentang sebuah penantian, ini tentang sebuah perbaikan, atau kehadiran seseorang yang benar-benar membawa perubahan baru, warna yang baru dalam kehidupan kamu. Jadi nggak ada yang mustahil ya, nggak ada yang nggak mungkin. Sesuatu hal yang baik itu bisa benar-benar ada untuk kamu. Oke? Kita lanjut. Di sini ada big picture thinking. Ada the blue flame, ada breath of the cosmos, ada call, ada karmic relationship. Oke, dari tebaran kartu oracle ini, saya melihat di sini kamu sudah berani untuk melangkah ya. Kamu sudah berani untuk melangkah, kamu sudah lebih yakin, karena di sini kamu yang berhak ya. Kamu yang berhak mengarahkan kehidupan kamu itu mau kemana. Kamu yang paling tahu apa yang bikin kamu bahagia. Kamu yang tahu apa yang bikin kamu bahagia menjalani kehidupan. Nggak mau terus-terusan berada dalam tekanan, nggak mau terus-terusan berada dalam kesedihan. Kamu berhak untuk memilih jalan kamu berhak untuk bahagia. Dan di sini kamu sadar, jika kamu nggak berani untuk melangkah, artinya kamu akan stuck di situ-situ aja. Tapi di saat kamu berani untuk melangkah, bisa saja hal yang hebat, hal yang luar biasa itu akan kamu dapatkan. Oke, semua bisa saja terjadi. Jadi banyak hal yang membuat kamu terinspirasi di sini ya. Banyak hal yang membuat kamu belajar dari apapun yang pernah terjadi dalam kehidupan kamu. Untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama, untuk tidak jatuh lagi ke lubang yang sama, untuk tidak hidup tentang masa lalu, tetapi untuk masa depan. Sesuatu hal yang baru artinya di sini. Ini juga tentang perlahan ya, berlahan mulai bangkit, berlahan mulai kembali merasakan cinta, mulai terbuka lagi terhadap sesuatu hal yang kamu anggap baik ya. Oke, artinya di sini kamu punya support yang luar biasa. Banyak orang yang sayang sama kamu, banyak orang yang mendoakan kamu untuk bahagia, untuk benar-benar lepas dari sesuatu hal yang toksik dan manipulatif. Oke, ada di sini. Dan apa ya, setiap yang terjadi, ingat, setiap yang terjadi dalam kehidupan kamu punya sebab dan akibat. Oke,
Kenapa kamu ketemu ini? Ya artinya akan ada sesuatu hal yang baik untuk kamu di sini. Jadi nggak usah nyalahin diri sendiri, nggak usah nyalahin keadaan, karena memang ada yang sudah digariskan, ada yang sudah ditakdirkan untuk kamu. Jadi nggak ada yang sia-sia tentang apapun yang sudah kamu lakukan. Selalu akan ada hasil. Jadi tetap jujur terhadap diri sendiri ya. Nggak usah bohongin diri sendiri ya. Kalau enggak ya bilang enggak, kalau iya ya bilang iya. Nggak usah terlalu memikirkan tentang perasaan orang lain. Yang terpenting itu adalah perasaan diri kamu, pentingkan diri kamu, karena kayaknya udah udah lewat masanya, udah cukup waktunya kamu terlalu mengerti dan memahami perasaan orang lain. Seseorang yang tidak bisa mengerti perasaan dan diri kamu. Oke, jadi ini adalah sebuah panggilan jiwa ya. Panggilan jiwa, ini adalah saatnya untuk kamu melangkah kepada sesuatu hal yang lebih baik, karena kamu navigatornya di sini. Kamu tahu arah kamu itu mau kemana. Ya mungkin sempat kehilangan arah ya, sempat insecure, sempat terpuruk, sempat stuck, sempat nggak berani ngapa-ngapain, nggak berani untuk melangkah karena takut ada hal-hal yang lebih menyakitkan ya. Tapi itulah hidup penuh dengan kejutan. Kadang ada kejutan yang bikin kamu bahagia, ada kejutan yang bikin kamu nangis juga ada. Selalu, itulah dinamikanya. Selalu ada hal-hal yang terkadang tidak terkendali atau tidak sesuai. Tapi di sini yang terpenting kamu mampu untuk kendalikan diri kamu. Meski keadaan tidak bisa kamu kendalikan, yang terpenting itu kamu bisa mengendalikan diri kamu. Dan di sini juga ada karmik, ini juga tentang kamu sudah benar-benar melupakan tentang ya mungkin ada pasangan yang toksik di sini ya, ada hubungan yang toksik di sini, tapi mungkin masih terikat hubungan yang kamu yakin dia adalah yang terbaik, kamu yakin dia adalah belahan jiwa kamu, tetapi ternyata hubungan itu toksik, hubungan itu manipulatif. Jadi kamu harus tegas ya, jangan tertipu dengan kebucinan, jangan melihat sesuatu itu ya baik-baiknya aja, ya mungkin yang jelek-jeleknya itu tertutupi. Artinya jangan sampai dibutakan oleh cinta. Kamu harus lebih realistis, kamu harus lebih logika. Jangan sampai ada karmik di sini ya. Kamu harus mampu untuk menyatukan antara hati dan pikiran kamu untuk bisa memilih dan memutuskan apa yang terbaik dalam kehidupan kamu. Jangan jangan bucin, karena ujung-ujungnya nanti kamu juga yang disakiti. Jangan bertahan dengan hubungan yang udah jelas itu nyakitin, tapi kamu masih bertahan. Jangan sampai. Kamu berhak untuk memilih, kamu berhak untuk bahagia, kamu berhak untuk mendapatkan sesuatu hal yang lebih baik dari sebelumnya tentang apapun itu. Jadi jangan berpatok tentang masa lalu, tetapi hidup untuk masa depan. Segini dulu readingannya, semoga resonate. Untuk kamu yang tidak resonate, berarti kartu ini belum membaca energi kamu. Tetap ambil positifnya ya, buang negatifnya. Semoga ini juga bisa bermanfaat, menghibur. Untuk kamu yang sedang sedih, untuk kamu yang sedang gelisah, atau mungkin dilema, atau dihadapkan dengan beberapa pilihan yang sulit. Apapun situasinya, apapun kondisinya, apapun keadaannya, semoga ini bisa memberikan kamu pencerahan, kekuatan untuk tetap berani melangkah, untuk tetap menghadapi apapun situasinya, apapun kondisinya, dengan keyakinan bahwa semua akan terlewati dan akan baik-baik saja. Dan terima kasih untuk yang sudah subscribe, like, dan komen. Terus dukung channel ini agar saya terus bisa memberikan motivasi untuk kita semua, pastinya jadi pribadi yang lebih baik ya, lebih positif dan lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Sampai jumpa di reading selanjutnya. Bye.